Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Willy Handri. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari proposal kelompok 2, yaitu mengenai tinjauan kritis 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran dalam bidang ekonomi. Sebelumnya, yang kami hormati Bapak Febrian Alwan Bahrudin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Baiklah, proposal ini kami susun sebagai bentuk kajian awal terhadap bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran merealisasikan janji-janji kampanyenya ketika di dalam bidang ekonomi di dalam 100 hari pemerintahannya. Kebijakan yang diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta hambatan apa saja yang dihadapi oleh pemerintahan Prabowo Gibran di dalam mengimplementasikannya. Dalam pemaparan ini saya akan menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat mengenai penelitian yang kami lakukan terhadap kebijakan ekonomi khususnya di pemerintahan Prabowo Gibran saat ini. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Setiap pemerintah yang baru terpilih selalu dihadapkan pada ekspektasi yang tinggi dari masyarakat. Nah, harapan ini terutama ketika janji-janji tersebut tidak dapat terrealisasikan, maka masyarakat akan melakukan kontra terhadap pemerintah mengenai implementasinya pada pemerintahan Prabowo Gibran. Misalnya, masyarakat memiliki harapan yang sangat besar terhadap perubahan yang lebih baik di bidang sektor, khususnya bidang ekonomi, agar program prioritas yang tidak terganggu. Masyarakat menginginkan adanya perbaikan yang signifikan dalam kondisi perekonomian agar terciptanya lapangan pekerjaan dan juga peningkatan kesejahteraan secara umum. Namun pada kenyataannya yang dihadapi seringkali tidak sejalan dengan harapan tersebut. Arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo pada 100 hari pertama masih belum bisa terrealisasikan, masih berupa tebak-tebakan. Meskipun sudah ada beberapa kebijakan yang memang sudah dijelaskan ataupun sudah dijalankan, kenaikan upah minimum provinsi dan penghapusan kredit macet. Dalam praktiknya, tidak semua janji kampanye dapat langsung terrealisasi dalam waktu yang singkat. Beberapa kebijakan yang dijanjikan masih berada dalam tahap perencanaan dan pengkajian. Sementara kebijakan lain yang sudah diterapkan belum sepenuhnya memberikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung, yang pada gilirannya menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan kesiapan masyarakat dalam mewujudkan komitmennya. Mengenai hal ini, evaluasi berkala terhadap kebijakan yang diterapkan juga menjadi sangat penting. Melalui evaluasi yang sistematis, pemerintah dapat menemukan aspek-aspek yang memerlukan perbaikan dan menyesuaikan strategi yang ada agar lebih sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan cara tersebut, diharapkan pemerintah dapat membangun kepercayaan publik dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Nah, evaluasi dan transparansi ini diperlukan karena evaluasi yang transparan juga dapat memberikan wadah bagi komunitas masyarakat, bagi warga negara, khususnya kita sebagai mahasiswa untuk menyampaikan saran dan tanggapan yang konstruktif terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan secara holistik relasi antara janji politik, pelaksanaan kebijakan, serta tanggapan masyarakat, sehingga dapat menjadi kontribusi nyata dalam memberikan masukan yang objektif, analitis,
dan berbasis data dalam proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan. Dengan demikian, berdasarkan permasalahan tersebut, kami kelompok 2 mengenai pemerintahan Prabowo Gibran ini dalam bidang ekonomi khususnya secara lebih mendalam sebagai bentuk kepedulian intelektual terhadap pembangunan ekonomi nasional di masa awal pemerintahan yang baru. Maka kami mencantumkan identifikasi masalah yang pertama, yaitu kebijakan yang dijanjikan dalam kampanye belum sepenuhnya terrealisasi dalam 100 hari pertama. Yang kedua, kebijakan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat masih belum terasa secara luas. Yang ketiga, beberapa kebijakan dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan real masyarakat. Yang keempat, janji kampanye yang belum mampu mengatasi persoalan ekonomi. Maka dari identifikasi masalah tersebut kami mengambil rumusan masalah. Yang pertama, sejauh mana realisasi janji kampanye selama 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Yang kedua, bagaimana efektivitas kebijakan ekonomi yang diterapkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam 100 hari pertama pemerintah. Yang ketiga, mengapa beberapa kebijakan yang diimplementasikan dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan real masyarakat. Dan yang keempat, bagaimana upaya pemerintah Prabowo Gibran dalam merealisasikan janji kampanye untuk mengatasi persoalan ekonomi dan apa saja hambatan yang dihadapi. Selanjutnya, mengenai tujuan penelitian, untuk yang pertama untuk menganalisis sejauh mana realisasi janji kampanye selama 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Yang kedua, untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi yang diterapkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam 100 hari pertama pemerintahan. Dan yang ketiga, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan beberapa kebijakan yang diimplementasikan dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan real masyarakat. Dan yang keempat, untuk menganalisis upaya pemerintahan Prabowo Gibran dalam merealisasikan janji kampanyenya terkait persoalan bidang ekonomi serta mengkaji hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Secara teoritis, di dalam kajian teori kami, penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang kebijakan publik dan ekonomi politik, terutama dalam konteks evaluasi kinerja pemerintahan di masa awal dengan menganalisis bagaimana janji kampanye diterapkan dalam kebijakan nyata. Penelitian yang kami lakukan ini tentunya untuk menambah pengetahuan akademisi mengenai penerapan ekonomi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan kebijakan publik dengan fokus pada dinamika antara harapan masyarakat dan realisasi kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah. Kajian teori yang kami ambil yaitu teori Rostow, teori tahapan pertumbuhan ekonomi. Menurut Rostow, termasuk dalam kategori model tahapan linear menurut klasifikasi Todaro, dan menjadi salah satu teori yang mendapat banyak perhatian dan tanggapan dari kalangan akademisi ekonomi. Rostow memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda yang melukiskan transisi dari ekonomi agraris menuju ekonomi industri yang pada akhirnya menuju ekonomi yang lebih maju. Tahapan pertumbuhan ekonomi jika kita saling berkaca dari Rostow dapat terbagi dalam beberapa proses perkembangan ekonomi menjadi 5 fase utama. Yang pertama yaitu masyarakat tradisional, yang kedua pemenuhan syarat-syarat menuju pembangunan, yang ketiga lepas landas, yang keempat fase perkembangan menuju kedewasaan ekonomi, dan yang kelima fase konsumsi massal yang tinggi. Selanjutnya mengenai pendekatan penelitian yang kami gunakan, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif
yang dipilih karena memiliki karakteristik yang mendalam, interpretatif, serta mampu menjelaskan fenomena sosial berdasarkan pengalaman dan pemahaman subjek para informan. Melalui pendekatan kualitatif, kami mengeksplorasi dengan lebih luas pandangan sikap serta penilaian masyarakat dan mahasiswa terhadap realisasi kebijakan pada pemerintahan Prabowo Gibran. Selanjutnya, kepada mahasiswa. Mahasiswa merupakan kelompok intelektual muda yang memiliki kapasitas analisis kritis terhadap dinamika politik, terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mahasiswa seringkali menjadi barometer opini publik serta aktor penting dalam pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Nah, mahasiswa juga memiliki posisi strategis sebagai bagian dari masyarakat terdidik yang tidak hanya terdampak oleh kebijakan tetapi juga berperan dalam menyuarakan aspirasi kolektif melalui berbagai media sosial maupun gerakan sosial seperti aksi demonstrasi. Lalu teknik pengumpulan data yang kami lakukan dalam penelitian ini yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, studi literatur, dan triangulasi. Penulis juga, kami sebagai penulis menurut Burhan bahwa metode literatur adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Yang pertama yaitu mengenai teknik wawancara. Dikutip dalam buku Sugiono, pada tahun 2013 wawancara diartikan sebagai suatu interaksi antara dua individu yang berlangsung dalam bentuk percakapan, di mana keduanya berinteraksi dalam bentuk diskusi dua arah yang memungkinkan terjadinya aliran informasi dan gagasan secara dinamis. Melalui proses ini dimungkinkan terbentuknya pemahaman atau makna terhadap suatu topik tertentu yang sedang dibahas. Selanjutnya kami menggunakan teknik dokumentasi. Sugiono tahun 2013 menyatakan bahwa dokumen sebagai bukti historis yang merekam berbagai peristiwa masa lalu baik dalam bentuk naratif, administratif maupun visual. Nah, dokumen tersebut dapat dipahami sebagai suatu fenomena yang telah terjadi dan memiliki nilai informatif yang dihasilkan oleh seseorang sebagai bukti atau representasi dari kejadian tertentu. Selanjutnya kami menggunakan teknik triangulasi, yaitu merujuk pada metode pengumpulan data yang mengkombinasikan berbagai pendekatan pengumpulan data serta memanfaatkan berbagai pendekatan dilandasi oleh upaya untuk menghadirkan data yang lebih valid melalui sinergi antar berbagai teknik pengumpulan data yang kami paparkan tadi. Sekian penyampaian presentasi mengenai proposal dari kelompok 2 dari saya pribadi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.